Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada ya. Eh, ini analisa kita kemarin yang saya share ya. Di situ kita ada 3 area untuk entry buy, tetapi jangan lupa konfirmasi entry di setiap area zone yang kita marking ini. Nah, di situ saya ingatin ya untuk tetap memantau konfirmasinya sebelum entry. Nah, sekarang saya kenapa melakukan entry sell teman-teman pada area ini? Oke. eh, Jadi ini kembali lagi ya saya ingatin soal konfirmasi ya, karena konfirmasi inilah yang menentukan kemana pergerakan harga ini. Jadi walaupun kita tahu ada order block, ada order block yang masih fresh, ya tanpa konfirmasi kita nggak akan pernah bisa tahu teman-teman. Dengan adanya konfirmasi saja masih ada potensi failnya. Jadi untuk itulah saya selalu ingatkan konfirmasi entry. Bahkan saya buatkan video yang ini ya. Nah, di video yang ini banyak juga teman-teman yang bertanya bagaimana sih model konfirmasi entry-nya yang sering muncul ya. Nah, di situ banyak teman-teman yang bertanya soal itu. Terus with ABC, terus yang berikutnya apakah konfirmasinya boleh di LTF, Bang? Nah, itu akan saya jawab pada video yang ini ya. Oke, soal konfirmasi entry ini sekaligus kita menjawab ya. Kita bahas zone ini sekaligus kita akan jawab konfirmasi entry-nya. Nah, di situ kita kan sudah menganalisa nih kemarin ini ya, soal area ini ya. Area ini kan eh, sebentar ya kita coba sedikit flashback ya. Ini. Nah, di sini kan memang kita analisa kemarin dia potensi naik ya karena ini ada break body ya area zone ini ya. Nah, tetapi ini turunnya dia kan ini ada area ini apa namanya head and shoulder ya. Jadi kemarin pun kan sudah kita analisa di zone ini. Nah, ini dia naik lalu dia kembali naik lagi di sini. Bahkan kita kemarin marking pada zone area ini. Karena di sini ada supply ya. Nah, di sini kan kita analisa kemarin harga masih berada pada zone ini ya. Kalau tidak salah pada candlestick ini deh. Eh, ini sebagai area yang menghalangi harga untuk naik karena kebetulan juga satu level dengan area bahu kiri yang ada di sebelah sini. Nah, terus yang berikutnya kita cek area yang bisa kita pantau untuk entry sell itu di untuk entry buy ya di M30. Nah, coba lihat ini. Setelah harga masuk ke zone ini, teman-teman, kita kan kemarin lihat area zone ini di M30. Masuk ke zone ini, reject. Nah, setelah itu teman-teman coba perhatikan ini. Dia reject ya. Semua area yang kita marking ini ada responnya ya. Nah, di sini dia reject lalu turun. Nah, ini kan sudah nge-break body nih. Nah, ini. Jadi kenaikannya ini eh, dia itu tidak kuat, teman-teman, karena dia di sini sudah nge-break. Jadi area inilah yang menghalangi harga untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman, harga langsung ngejebol ya. Ini pada M30. Sekarang eh, konfirmasi yang muncul di H4 ini teman-teman. Karena kemarin kan ini areanya kan kita lihat juga ya di H4 ya. Ini candlestick ini kalau sampai di break ini harga akan turun gitu ya. Ini kan udah break body nih. Nah, jadi untuk area-area yang kita marking ini, ya ini jika seperti ini ya ini berpotensi ya akan turun teman-teman. Dia akan fail untuk area zone ini. Dia tidak akan sanggup untuk naik karena area entry kita di zone ini tidak ada yang mengkonfirmasi harga akan naik gitu. Artinya tidak ada yang kuat teman-teman. Nah, coba lihat pada satu tidak ada area yang kuat untuk menahan harga ini melakukan kenaikan. Nah, di sini dia langsung break, walaupun muncul di sini area apa namanya suatu konfirmasi ya ini. Coba cek ini. Ini kan sudah break body. Itu POI ketiga ya ini. Ini ada konfirmasi buy-nya. Coba cek ini. Tapi ini ingat jangan terlalu jauh teman-teman karena eh, sudah jelas ini dia sudah ngebreak. Ini sudah full body. Jadi jikapun dia naik, dia hanya mencari order block yang
bagus untuk harga kembali turun. Nah, untuk itulah saya langsung marking di sini untuk mengambil posisi sell-nya. Saya pending order di sini. Itu pun yang ke-trigger hanya satu ya. Di sini dia tidak ke-trigger untuk yang keduanya. Nah, karena di sini dia sudah tidak kuat teman-teman untuk membuat harga ini naik. Dia sudah break area entry kita ini. Pada H4 konfirmasinya lebih jelas lagi ya. Ini nih. Satu candle bullish ini di break oleh candlestick ini. Ini break body nih. Nah, jadi harga ini akan potensi turun ini. Kita coba cek ya untuk areanya. Nah, ini saya ambil tidak sampai di zone 161, saya cukup di area low-nya ini. Nah, inilah bentuk konfirmasi juga teman-teman yang sering muncul ya. Karena saya itu memang lebih suka konfirmasinya di pola candlestick. Sebenarnya untuk konfirmasi ini ada beberapa banyak ya, tidak harus ke pola candlestick, banyak juga orang yang ke SMC-nya, di mana dia harus melihat adanya change of character nanti di LTF, low time frame. Jadi nanti misalnya contoh dia mengambil analisanya di H1 ataupun di H4 ataupun bahkan di M30. Nah, dia masuk ke M5 atau di M1 bahkan untuk mencari adanya terbentuknya change of character. Nah, itu merupakan konfirmasi bagi sebagian orang. Tetapi pada saya sendiri, saya lebih suka ke pola candlestick untuk melihat pola konfirmasinya. Jadi beda orang, beda cara menggunakannya, teman-teman. Oke, jadi itulah salah satunya, bisa dengan adanya juga bearish engulfing, bisa bullish engulfing. Nah, bisa juga dominan break. Yang sederhana-sederhana aja teman-teman yang sering saya gunakan. Nah, itu bagi saya pribadi. Yang sering saya gunakan intinya di pola candlestick untuk konfirmasinya. Oke, sekarang nextnya kita bahas soal WIF ya, WIF ABC. Nah, pada analisa kita kemarin ya, yang saya share itu di sini ya, di Euro JPY ini ya. Nah, itu adalah suatu WIF ABC ketika saya entry buy di zone ini. Jadi ini terlihat pada H1 ya, WIF ABC-nya. Kalau di H4 konfirmasinya dia berupa ini pola candlestick. Ini adalah dominan break buy. Jadi jika harga terjun seperti ini teman-teman, ini hanya mencari area entry di bawah karena terbentuk di sini dominan break. Ini melalui H4. Oke, perspektif H1 dia menjadi WIF ABC. Nah, ini low-nya, ini high-nya ini high sudah valid. Jadi dia validnya ketika nge-break zone ini. Jadi untuk WIF ABC ini kita akan entry di bawah dari zone fullback ini. Ketika dia sudah membuat kenaikan, lalu ini high-nya ini harus valid. Di bawah zone inilah kita bisa entry. Karena saya melihat kemarin masih ada yang fresh di sini, jadi sudah pasti harga ini akan naik. Nah, yang berikutnya teman-teman, jam terbang itu juga memang sangat perlu ya, dimana kita harus mengetahui juga area order block ini apakah kuat atau tidak gitu. Dan ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman ya, order block yang valid itu seperti apa. Oke, ini kita kemarin ada marking di zone ini. Ini zone-nya ya, ini areanya salah satunya ya. Yang berikutnya, di zone ini ya, ini. Nah, ini di zone ini kita ada marking kemarin. Nah, sekarang posisinya apakah zone ini adalah zone yang kuat? Di sini juga kita ada marking juga ya, ini ya, di zone ini ya. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui teman-teman, dari pola-pola ketemunya candlestick ini. Di sini kita boleh mengetahui apakah dia kuat atau tidak. Jadi kalau di posisi seperti ini, biasanya sesuai yang saya perhatikan, pola candle yang berjumpa seperti ini kurang kuat ya. Karena ini saya perhatikan dia tidak gini ya, maunya seperti ini teman-teman, yang menurut saya kuat ya. Dia harus ada seperti ini, panjang dan
dia ada juga di sini yang kecil dia. Jadi di sininya kalau bisa harus ada imbalance yang benar-benar masih kosong, teman-teman. Jadi ini merupakan area yang cukup kuat menurut saya. Sebentar ya ini. Eh, eh, nah ini di sini dia ada shadow. Nah, dia kosong di zone ini. Nah, menurut saya ini cukup kuat, teman-teman. Jika seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini dia perjumpaan candle ini dan ini ya kita lihat sendiri, teman-teman. Dia ini sudah bukan bodinya yang ini lagi. Ini kan sudah beda candle nih. Tadinya kalau dia satu body dengan yang ini, nah dua candlestick ini jadi satu seperti ini dan dia ketemu yang seperti ini, menurut saya ini cukup kuat, teman-teman. Menurut yang saya perhatikan ya, yang saya riset ya. Jadi kalau seperti ini ya bagi saya ini kurang kuat ya. Jadi itu yang bikin saya juga melihat penurunan ini eh, hanya sementara gitu. Jadi dia tidak akan sanggup nanti nge-break zone low yang valid ini. Oke, nextnya yang valid itu seperti apa untuk order blocknya. Nah, coba kita cek ke M30 kemarin ya. Jadi bagi saya, teman-teman, untuk order block yang valid itu yang penting dia ketika ini eh, sudah valid, low-nya sudah valid, artinya ini kan trennya sedang turun nih, karena kita kemarin kan menganalisa ya bahwa di M30 dia ada change of character ya di sini ya. Jadi yang penting jika low ini sudah valid, maka order block yang di atas juga sudah valid dan bisa kita gunakan. Nah, termasuk di zone ini, di sini, dan di zone ini. Ini menurut saya sudah valid. Hanya saja di area order block ini kita harus butuh konfirmasi lagi untuk memastikan bahwa dia kuat gitu, teman-teman. Dari situlah kita boleh menggunakan area yang sudah mereject harga. Nah, di sini kan kita kemarin tidak ada melakukan open posisi sell ya. Karena apa? Karena di area-area order block yang valid ini pun dia tidak memberikan konfirmasi untuk harga bisa turun, teman-teman. Jadi ngapain kita entry itu? Nah, itulah pentingnya konfirmasi entry ini. Oke, yang berikutnya kita akan bahas soal konfirmasi di LTF ya. Hmm, nah, bagi sebagian orang kan ada juga yang dia menunggu di M5 bahkan M1 terbentuk change of character ya. Jadi kita di sini akan coba cek dulu. Kita cek yang ini dulu ya, low yang ini dan yang ini yang mana nanti yang lebih rendah. Kita masuk ke trading view. Nah, ini ya, dia lebih rendah di zone ini ya. Nah, jadi seperti ini kita tinggal marking aja area zone ini. Ini kita langsung marking. Ini ya, ini sebagai low-nya sudah valid. Nah, low ini valid dia karena dia ngebreak ya. Ini ya, ini kan harga naik, naik, naik. Dia kan ngebreak. Nah, sekarang kita cek ke sebelah sini. Nah, di sini kan dia sudah full body nih. Ini menjadi boss. Oke, sekarang zone ini harus di break ini untuk adanya konfirmasi uh, kenaikannya. Jika ini menggunakan smart money concept ya, karena banyak juga orang yang menggunakan konfirmasi seperti ini. Oke, nah inilah dia teman-teman change of character, perubahan harga dari sell. Sekarang ini sudah buy nih. Jadi ketika harga seperti ini turun, nah ini tinggal kita cari zone entry-nya untuk buy. Nah ini teman-teman, harga turun, dia naik, 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 naik sampai dia uh, di sini mencari order block kembali, lalu naik sampai ke zone 261 ya kalau tidak salah. Nah, itu teman-teman. Ini salah satu bentuk konfirmasi juga. Jadi, kalau teman-teman bertanya apakah boleh digunakan di LTF, tergantung daripada konfirmasi yang teman-teman gunakan. Kalau saya lebih condong ke pola candlestick. Nah, jika ke pola candlestick, saya sarankan jangan pakai di LTF.
jika kita menganalisa di H1, jangan sampai kita mencari konfirmasi di M15 ke bawah. Nah, itu sangat berisiko, teman-teman. Konfirmasinya dengan pola candlestick di LTF itu tidak akurat menurut saya. Lebih bagus ini masuk ke H4 atau tidak di H1 juga melihat konfirmasinya dengan pola candlestick. Nah, teman-teman juga boleh menggunakan metode ini. Jika metode ini, maka teman-teman jika analisa di H1, teman-teman boleh masuk ke M5 untuk mencari konfirmasi entry berupa change of character. Nah, jadi tergantung dari pola konfirmasi apa yang teman-teman gunakan. Oke, jika pola candlestick jangan sampai masuk ke time frame kecil. Itu saran dari saya, teman-teman. Oke ya, jadi sudah fix ya, sudah kita pahami ya pola konfirmasinya ya. Oke, apalagi ya? Yang masih fresh atau tidak ya? Di situ ada juga teman yang bertanya. Untuk yang masih fresh atau tidak, tentunya jangan sampai area zone itu pernah dimasukin oleh harga. Nah, itu aja teman-teman. Cara melihat order block yang fresh atau tidak. Contoh area zone ini. Ketika harga tidak pernah masuk ke zone ini, harga contohnya masih berada di sini, maka ini zone-nya masih fresh, masih valid, masih bisa kita gunakan. Tetapi kembali lagi ke konfirmasi. Nah, itu teman-teman. Apakah ini bisa kita gunakan? Semua tergantung dari konfirmasi. Kalau bertanya ini valid atau masih fresh, yes, ini masih fresh ketika harga tidak pernah masuk ke zone ini. Tetapi ketika harga masuk ke zone ini, kita butuh konfirmasi. Dari konfirmasi inilah kita menentukan apakah zone itu bisa kita gunakan atau tidak. Oke teman-teman, jadi seperti itulah pola-polanya di konfirmasi entry yang muncul ya. Kita kembali ke MT4. Nah, jadi ini nanti di XAUSD ini, setelah kita marking di zone ini dan di zone ini, ya ini semua gagal teman-teman. Kenapa? Karena tidak terkonfirmasi. Nah, jika pun teman-teman menggunakan konfirmasi yang ada di sini, ini kan sudah break ini. Jadi ini jangan sampai seperti ini maksud saya teman-teman. Jika ini terkonfirmasi, harusnya dia sampai di zone ini dong. Jangan sampai nge-break seperti ini, baru muncul bullishnya gitu. Nah, jika sudah seperti ini sudah break duluan baru muncul bullish, ya ini kita sudah tanda tanya teman-teman, ini tidak mungkin lagi kuat gitu. Nah, jadi kalau tadinya dia sampai di zone ini langsung membentuk bullish, ya ini bisa kita gunakan, berarti dia kuat ini. Ya setidaknya sampai di zone 161.8. Nah, ini memang sampai ya di zone 161.8, tapi coba cek ini muncul ini dia hanya sampai di zone ini ya, dia tidak mengambil sampai ke bawah ini, harga langsung naik. Jadi kita pun tidak sempat ya untuk mengambil buy-nya ya, tidak dapat order ya, karena nggak mungkin kita mengambil order di atas ini. Nah, paling gitu aja teman-teman. Yang penting lebih sering kita masuk di market ini, maka akan lebih mudah kita memahami pergerakannya, baik juga di pola candlestick-nya. Oke, ini tinggal menunggu masuk ke TP ya. Ini sudah cukup lumayan ini, sampai 1000-an ya. Di angka 70-an aja udah cukup ya. Oke lah, nanti kita cek aja lagi bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, penurunannya sudah mencapai di 90-an pips ya. Jadi saya akan closing untuk sebagian ya, close setengah. Kebetulan juga ini di hari Jumat ya, Jumat malam, dan market akan close juga ya. Jadi saya putuskan ini akan saya close sebagian, saya ambil dari 0,06. Oke. Jadi saya sisakan sebagian ya di 0,05 untuk hold position ini. Jangan sampai lupa pasang SL plus. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian aja ya yang bisa saya jelasin ya untuk beberapa pertanyaan teman-teman. Semoga kiranya bermanfaat ya untuk kita semua ya, dan juga menambah wawasan. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.